IPA SMP kelas 7, Hakikat Ilmu Sains dan Metode Ilmiah. Apa itu sains? Kurikulum Merdeka. Kata lain untuk IPA adalah sains. Sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Cabang-cabang ilmu sains terdiri atas 1. Biologi, fisika, kimia, geologi, astronomi, dan ekologi. Mari kita bahas cabang-cabang ilmu sains tersebut. Biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup. Biologi terdiri atas cabang-cabangnya, yaitu zoologi, botani, entomologi, dan mikrobiologi. Zoologi merupakan cabang biologi, adalah ilmu tentang binatang. Botani, cabang biologi yang belajar tentang ilmu tentang tumbuhan. Berikutnya cabang dari biologi adalah entomologi, adalah ilmu tentang serangga. Mikrobiologi, cabang biologi yang mempelajari ilmu tentang makhluk hidup yang sangat kecil dan hanya bisa terlihat dengan bantuan mikroskop. Cabang sains atau IPA yang kedua adalah fisika. Fisika adalah ilmu tentang gejala dan fenomena alam dan sifat-sifat benda di sekitar kita, termasuk tentang perpindahan dan energi. Seperti biologi, fisika juga terdiri atas beberapa cabang, yaitu mekanika, elektronika, dan optika geometris. Mari kita bahas. Mekanika merupakan cabang fisika yang mempelajari ilmu tentang gerak benda. Elektronika merupakan cabang fisika yang mempelajari tentang arus listrik dan magnet. Kemudian optika geometris merupakan cabang fisika yang mempelajari tentang alat-alat optik. Selanjutnya, cabang dari sains atau IPA adalah kimia. Kimia adalah ilmu tentang berbagai hal mengenai materi, yaitu terbuat dari apa, sifat, dan perubahan dalam suatu reaksi kimia. Kimia juga memiliki cabang-cabangnya, yaitu farmasi, radiokimia, kimia organik, dan kimia anorganik. Yang pertama, cabang dari kimia itu farmasi, yaitu ilmu tentang obat-obatan. Kemudian, radiokimia adalah ilmu tentang zat-zat radioaktif. Cabang kimia, kimia organik, mempelajari tentang bahan-bahan kimia yang ada pada makhluk hidup. Kimia anorganik adalah cabang kimia yang mempelajari tentang bahan kimia dalam benda-benda. Cabang IPA atau sains selanjutnya adalah geologi. Geologi adalah ilmu mengenai bumi dan perubahannya. Beberapa cabang ilmu geologi antara lain vulkanologi, yaitu ilmu tentang gunung berapi, seismologi, yaitu ilmu tentang gempa bumi, serta paleontologi, yaitu ilmu tentang fosil yang dapat membantu kita mengetahui umur suatu tempat dan kebudayaan di zaman itu. Selanjutnya, cabang dari sains adalah astronomi. Astronomi adalah ilmu tentang planet, bintang, dan alam semesta. Semua benda langit-langit dipelajari dalam astronomi, termasuk matahari dan terjadinya gerhana, komet, dan asteroid. Cabang berikutnya dari sains adalah ekologi. Ekologi adalah ilmu tentang interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Bidang ilmu ini membahas tentang berbagai masalah lingkungan, misalnya polusi udara, tanah,
dan air, serta efek perubahan iklim dan kepunahan hewan tertentu. Jadi, adik-adik, sains ada di mana-mana. Kita mulai dari diri kalian sendiri, binatang atau tumbuhan. Semuanya bagian dari sains. Kemudian mari kita perhatikan udara, listrik, cahaya, makanan sampai dengan pelangi. Juga ada dalam pelajaran sains. Bahkan gempa bumi sampai dengan angkasa luar juga merupakan bagian dari sains. Jadi, sains ada di dalam diri kita dan di sekitar kita. Sains digunakan dalam berbagai bidang pekerjaan seperti dokter dan perawat, arsitek, ahli komputer, pilot, insinyur, polisi, ahli pangan dan nutrisi, serta berbagai profesi lainnya. Orang yang khusus melakukan penelitian bagi pengembangan ilmu sains disebut ilmuwan sains. Jadi, apakah sebenarnya sains itu? Sains adalah ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik. Untuk mengetahui berbagai hal inilah, maka para ilmuwan sains melakukan percobaan atau eksperimen. Percobaan atau eksperimen biasanya dilakukan di laboratorium IPA. Akan tetapi ada juga ilmuwan yang melakukan percobaan di luar laboratorium, misalnya di hutan, di pantai, di sawah, di laut, di pabrik, dan dalam kapal, di dalam pesawat, atau bahkan di luar angkasa.